Baik, Anda masih di Breaking News TV One dan kita akan langsung bergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho. Ya, Prof, kalau misalnya kita Iya, Mbak. menyimak tadi dalam persidangan dihadirkan saksi ahli begitu ya, ada yang menarik juga ini salah satunya adalah kewajiban pembuktian motif. Dikatakan oleh ahli tersebut bahwa motif ini tidak perlu dibuktikan tapi menjadi hal penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Nah, seperti apa Anda menilai ini? Apakah memang motif itu tidak penting atau karena ini unsur kesengajaan maka motif harus dibuktikan begitu? Seperti apa? Ya, dalam suatu pembuktian Mbak Ana, motif itu bagian dari konsep yang harus dibuktikan untuk menjadikan suatu penyebab terjadinya tindak pidana. Itu harus paham itu. Tapi tidak menjadikan suatu pengaruh dalam suatu tindak pidana itu tersendiri. Nah, itu. Motif sebagai penyebab. Karena kalau kita berbasis pada teori, ada 7 hal yang harus disampaikan. 1 adalah korban sudah terbukti, ada meninggal dunia. Pelakunya, dugaan pelakunya sudah ditemukan. Kemudian kita lihat lokus deliknya sudah jelas. Tempus deliknya sudah jelas. Cara melakukan tindak pidana juga sudah jelas. Alat yang digunakan untuk melakukan sudah jelas. Terakhir adalah motif. Oleh karena itu, motif ini memang tidak berpengaruh pada suatu pembuktian, tapi menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga kalau nanti motif ini bisa dibuktikan bahwa ada suatu pelecehan, berarti ada suatu penyebab yang disebut adanya suatu emosional, adanya amarah, adanya suatu yang luar biasa sehingga melakukan suatu kejahatan. Disinilah harus ada, kalau menurut saya. Karena nanti hakim dalam mengkonstruksikan suatu perbuatan, itu pasti ada motif. Tidak ada suatu tindak pidana yang tidak ada motif. Pasti ada penyebabnya. Ujuk-ujuk melakukan kejahatan, oh tidak ada. Pasti ada. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, saya melihat, kalau nanti motif ini bisa dibuktikan bahwa ada suatu pelecehan seksual, inilah yang menjadikan, yang meringankan bagi FS untuk putusannya. Tapi kalau tidak, pertanyaannya apakah mungkin tidak ada suatu motif? Nah, yang menjadi salah Mbak Ana, kenapa motif ini tidak dibuktikan pada awal terjadinya di Magelang? Tidak dilakukan tindakan hukum di Magelang, sehingga harus ada laporan adanya suatu motif pelecehan seksual. Dibuktikan buktinya ada, sehingga sampai sekarang tidak ada suatu perdebatan apakah motifnya ada atau tidak, kan itu loh. Tapi kalau menurut saya pribadi, motif itu pasti ada, karena tidak mungkin tidak ada suatu motif. Pertanyaan kedua, teman-teman yang lain, apakah motifnya pelecehan seksual? Apakah perkosaan? Lah itu walau alam, tapi harus ada motif. Itu Mbak Ana. Baik, Prof. Kita akan lanjutkan dialog kita ini usai jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetaplah di Breaking News TV One. Baik, kita lanjutkan pemirsa dialog kita dengan Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Mbak Ana. Ya. Prof, ini ada lagi yang mungkin menarik ya mengenai poligraf dalam persidangan tadi sempat disebut-sebut lagi nih oleh ahli bahwa hasil poligraf ini bisa jadi pembuktian sah kalau memang sesuai dengan SOP. Tapi kalau misalnya kita melihat dari keterangan ahli tadi dan juga dari kuasa hukum, nah ini tidak sah karena ada ketidaksesuaian SOP. Sebenarnya seperti apa ini untuk keabsahan begitu ya poligraf jadi bukti dalam suatu persidangan? Ya. Sekarang gini Mbak, kita harus paham dulu bahwa namanya ahli itu mempunyai nilai bebas. Bebas itu bisa dipakai, bisa tidak, itu barang. Kemudian yang kedua, bahwa suatu proses pembuktian itu memang harus menggunakan suatu mekanisme yang jelas. Suatu prosedur yang jelas. Kan itu. Oleh karena itu, ketika suatu prosedur jelas, hasilnya baik, itu bisa mempunyai kualifikasi nilai. Tapi juga belum tentu prosedur tidak jelas, tapi hasilnya baik. Bisa juga terjadi. Oleh karena itu, dalam melihat poligraf ini memang itu kan saksi bukti bantu, alat bukti bantu. Kualitas sejauh mana nilai itu juga masih agak sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan. Seperti halnya lie detektor, itu sama. Jadi lie detektor hasilnya poligraf itu keteguhan seseorang. Kalau memang dia pandai, itu akan sulit untuk terdeteksi.
deteksi itu bisa deteksi kaitannya denyut jantung, kan gitu, keringat, nadi dan sebagainya. Nah itu kalau memang orangnya terlatih, nggak kelihatan, Pak, nggak kelihatan. Jadi saya kira poligraf memang perlu, tapi itu domain hakim untuk melihat, karena melihatnya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak bisa sebagai poligraf sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Itu harus digarisbawahi. Suatu bukti bukan berdiri sendiri. Suatu bukti harus terkait dengan bukti yang lain. Pertanyaannya, poligraf kemarin sesuai nggak dengan perilaku masing-masing terdakwa? Poligraf kemarin sesuai nggak dengan keterangan-keterangan yang lain? Kalau itu memang sesuai, berarti memang poligraf itu betul. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, berarti tidak betul. Itu cara melihatnya. Oleh karena itu, poligraf itu sebagai bukti petunjuk, oh berarti yang bersangkutan memang tidak selaras dengan yang dilakukan. Berarti tidak bernilai. Oh tapi kok selaras, misalkan terkait dengan nadi, kepikiran, gaya pikir seseorang, Pak FS, pinter dia, pinter. Tapi ternyata memang, ya tetap bertahan pada posisinya tidak melakukan tembakan. Pada bukti yang lain melakukan tembakan, maka hasilnya minus. Dan semakin banyak minus berarti semakin bohong. Nah, ini hasil ini sejauh mana kualitas? Ya, bukti tidak berdiri sendiri, Mbak Ana. Okay. Makanya kita tidak perlu banyak berdebat terlalu jauh tentang poligraf. Kita melihat kesesuaian dengan bukti yang lain. Begitu, Mbak. Harusnya, berarti artinya harus ada penyesuaian juga ya. Prof, ada Iya. yang menarik juga ini diungkit-ungkit kembali, ini dari awal kita terus membahas mengenai justice kolaborator. Dikatakan dalam persidangan tadi, eksekutor ini adalah pelaku utama dalam pembunuhan Brigadir J begitu ya. Dan dasar hukum tentang justice kolaborator kaitannya dengan ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang seorang pelaku utama atau eksekutor ini tidak pantas menjadi seorang justice kolaborator? Ya, ini kembali pada terminologi karena ini yang dihadirkan adalah saksi dari penasihat hukum. Kita harus paham begitu. Jadi namanya suatu persidangan kita tidak perlu goyah, Mbak Ana. Ketika melihat perspektif penasihat hukum adalah perspektif dari objektif yang subjektif. Oke. Hari itu. Kita melihat dari penuntut umum perspektif dari subjektif tapi objektif. Karena mewakili negara. Subjektif yang objektif. Nah itu harus kita ilahkan di sana. Nah, kita kembali pada doktrin. Justice kolaborasi itu adalah saksi yang bekerja sama. Pertanyaannya sejauh mana kontribusi E memberikan suatu perkara itu menjadi terang. Nah, itu yang harus dinilai. Kalau kita lihat sejak awal kasus ini mencuat, bulan Juli, itu kan suatu pengungkapan yang sangat sulit, yang tadinya tutup rapat. Kita ingat, dalam suatu sistem peradilan pidana, yang paling sulit membuka adalah di pra-adjudikasi. Nah, oleh karena itu pra-adjudikasi kemarin terbuka bekas adanya E yang memberikan suatu keterangan-keterangan yang hingga sampai sekarang ini. Dengan demikian, di sini memang saksi yang berkontribusi. Betul, siapa yang menentukan adalah nanti jaksa. Makanya kemarin LPSK selalu merekomendasikan hasil asesmennya bahwa dia bisa masuk justice kolaborasi. Apakah sampai sekarang masuk kualifikasi memberikan kontribusi? Tergantung penilaian LPSK. Kalau itu iya, berarti nanti LPSK merekomendasikan pada penuntut umum untuk mendapatkan rencana tuntutan yang ringan. Karena habis saksi ini, Mbak, saksi selesai ini, maka jaksa penuntut umum akan membuat tuntutan. Nah, disitulah tuntutannya, makanya akan pertimbangan bahwa karena sebagai bentuk sisi yang memberikan kontribusi dalam suatu pembuktian, menjadi tuntutannya lebih ringan. Nah itu. Kemudian nanti yang kedua, di saat putusannya, rekomendasi juga. Jadi LPSK itu memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian ya objektivitas LPSK taruhannya kepada hakim. Nanti hakimlah akan memberikan suatu, masuk kualifikasi sisi. Tapi, nah ini, berdasarkan penilaian mungkin tidak seperti halnya hakim nanti, ya bisa ditolak. Tapi tampaknya menurut saya kontribusi E cukup besar dalam pengungkapan ini. Sehingga kalau ditolak kok agak sulit. Tapi hukumannya tetap kena, yaitu ringan. Tapi kalau bebas, apalagi lepas, tampaknya kok tidak terbukti. Ya. Baik, Profesor Hipnu Nugroho, terima kasih sudah bergabung bersama kami, membagikan informasi di Breaking News TV One. Terima kasih, selamat siang, Prof. Matur nuwun, Mbak Ana.